Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar materinya tentang masih pecahan, yaitu materinya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, materi hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Suatu pecahan dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan. Syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Syarat dapat dijumlahkan atau dikurangkan, yang pertama adalah penyebut harus sama. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Menyamakan penyebut dapat dengan cara mencari KPK. Jadi syaratnya, jika penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Ini syarat. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama itu tentang syaratnya, yaitu penyebut harus sama, dan yang kedua, kalau jika tidak sama, itu harus disamakan dengan mencari KPK-nya. Sebagai contoh, kalau contoh yang pertama, contoh penyebut sama. Contoh yang pertama, jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama sangat mudah sekali, seperti kita menjumlahkan bilangan bulat seperti biasa. Misalnya ada 2/3 ditambah dengan 1/3. Penyebutnya harus sama. Karena 3 dengan 3 itu sama, maka kita tinggal jumlahkan 2 tambah 1 sama dengan per 3 sama dengan 3/3. 3 dibagi 3 itu sama dengan 3/3 itu sama dengan 1. Tuh contohnya. Nah, jika yang pengurangan, contoh yang kedua, jika pengurangan, contohnya 8/9 dikurang dengan 5/9. Nah, penyebutnya sama, maka jika penyebutnya sama, kita langsung kurangkan saja pembilangnya. 8 dikurang 5/9 sama dengan 4/9. Selesai. Nah, itu contoh yang penyebutnya sama. Contoh lagi yang ketiga, 10/9 ditambah dengan 5/9 dikurang dengan 6/9 sama dengan penyebutnya sudah sama semua. Jika penyebutnya sudah sama semua, berarti kita tinggal kurangkan pembilangnya. 10 tambah 5 dikurang 6/9. Hasilnya adalah 15 dikurang 6/9 sama dengan 9/9. 9/9 itu sama dengan 1. Kenapa kok 9/9 itu sama dengan 1? Ya, karena 9 dibagi 9 hasilnya 1. Nah, itu jika penyebutnya sama. Beda halnya jika penyebutnya itu berbeda. Nah, penyebutnya berbeda itu tadi syaratnya adalah harus disamakan penyebutnya. Contoh yang kedua, contoh penyebut berbeda. Jika penyebutnya berbeda, harus apa tadi? Disamakan penyebutnya. Misalnya, contoh yang pertama, 2/3 ditambah dengan
3/5. Nah, 2/3 tambah 3/5, penyebutnya yang satu 3, satunya 5, berbeda, maka kita harus cari penyebutnya. Nah, dengan samakan penyebutnya dengan cara KPK. Kita cari KPK dari 3 dan 5. 3, 5. 3 difaktorkan dengan cara pecahan faktor, hanya bisa dibagi dengan angka 3, dapatnya 1. 5 juga bisa bagi bilangan sendiri, 5 dan 1. Berarti KPK nya 3 sama dengan 3 dan 5 sama dengan 5. KPK nya berarti karena tidak ada yang lain, berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, ini cara mencari KPK nya. Nah, KPK nya sudah 15, berarti sini terus 15, sini 15. Nah, selanjutnya 15 dibagi 3, sini jadinya 15 dibagi 3 ditambah 2. 15 dibagi 3 dikali 2. Yang sini 15 dibagi 5 kali 3. Itu. Nah, kali 3. Jika sebelah sini berarti 15 bagi 3 kali 2, dapatnya adalah 10/15 ditambah dengan 9/15. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal jumlahkan, berarti 19/15. Selesai. Itu jika penyebutnya berbeda. Kita harus cari KPK nya itu dengan cara pohon faktor bisa, dengan cara tabel juga bisa, dan yang lain-lainnya. Itu contoh yang lain lagi jika penyebutnya berbeda. Kalau tadi penjumlahan, sekarang kita masuk di pengurangan. Misalnya di sini contoh yang kedua adalah 8 per 7 dikurang dengan 2/4 sama dengan berapa? Nah, kita harus cari penyebutnya yang sama dengan cara cari KPK nya. KPK dari 7 dan 4, 7 itu hanya bisa dibagi dengan angka 1. 7 1. Sini kalau 4 bagi 2 dapatnya 2. 4 bagi 2 dapatnya 2. Nah, berarti selesai. Ini 2 1. Berarti 7 itu sama dengan 7. 4 itu sama dengan 2. Ada berapa di sini? 2-nya. 2 pangkat 2. Berarti KPK nya adalah 7 kali 2 pangkat 2 sama dengan 28. Nah, KPK nya sudah ketemu 28, maka sini kita cari 28 dikurang 28. Di sini berarti 28 dibagi 7 kali 8. Di sini 28 bagi 4 kali 2. Oke, kurang kecil tulisannya biar kelihatan. 28. Jadi 28 dibagi 7 kali 8 dikurang 28 kali dibagi 4 kali 2 per 28. Karena penyebut tadi KPK nya 28, maka hasilnya adalah 32/28 dikurang dengan
14/28. Kalau jika penyebutnya sudah bersama, maka kita kurangkan pembilangnya 28, berarti 32 diambil 14 sama dengan berapa? 32 ambil 14, yaitu ketemunya adalah 18/28. Selesai. Itu jika penyebutnya berbeda. Nah, sampai sini silakan dicoba di rumah untuk soal-soal yang penyebutnya sama ataupun yang penyebutnya berbeda gitu. Ini. Nah, dari tadi kita menggunakan metode ini, kita menggunakan metode yang menggunakan KPK. Ada cara lain selain menggunakan KPK yang mungkin mudah untuk diingatnya, yaitu kita menggunakan perkalian silang. Menggunakan perkalian silang untuk menyelesaikan penyebutnya berbeda. Nah, seperti apakah itu metode perkalian silang? Yuk kita pahami bersama-sama. Yang pertama, 3 kali 5 itu adalah 15. 3 kali 5 itu 15. Nah, berarti 15 semua penyebutnya. Kemudian kali silang, berarti 5 dikali 2, 5 dikali 2, terus 3 dikali 3 gitu. Hasilnya adalah 10/15 ditambah dengan 9/15. Hasilnya sama, yaitu 19/15 sama. Nah, untuk yang contoh yang ini menggunakan perkalian silang sama dengan yang tadi, yaitu kita kalikan 7 kali 4 adalah 28. Berarti kali silang 4 kali 8, yang ini 7 kali 2. 4 kali 8 adalah 32/28. Di sini adalah 14/28. Nah, hasilnya adalah 18/28 sama. Itu metode penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bisa menggunakan KPK ataupun bisa menggunakan perkalian silang. Nah, jika kurang paham, silahkan komen di bawahnya ataupun japri ke guru kalian masing-masing atau kakak kalian, mbah kalian, silahkan, ataupun langsung ke saya. Kunjungi di Facebook, yaitu cari yang namanya Fauzi Kazionaru, ataupun di IG namanya Kazionaru. Itu terkait dengan tadi pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.